Halo teman-teman, ya jadi ini adalah alat yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan suatu ruangan ya guys ya. Bisa dilihat di sini bacaan suhu dan ruangan di ruangan gua adalah 25,8 derajat Celcius dan kelembapannya adalah 49% guys. Sensor yang gua gunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan ini adalah sensor DHT11 guys. Sensor ini akan membaca suhu dan kelembapan dan menampilkan nilai tersebut ke layar LCD display 16x2 I2C gua guys. Tetapi alat ini tidak sesederhana itu guys. Alat ini memiliki sebuah fitur lagi yang disebut dengan data logging guys. Data logging itu sendiri adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencatat data sehingga gue bisa mengetahui suhu dan kelembapan dari suatu ruangan dari waktu ke waktu. Let's say gue pengen merekam data suhu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nanti data tersebut akan disimpan ke dalam microSD ini guys. Oke guys, jadi ini adalah data loggernya yang udah gue bongkar ya guys ya, part-partnya. Kita mulai dulu dari DHT11 guys. Untuk sensor DHT11 ini nanti untuk pin paling atas dan pin paling bawah itu akan dihubungkan ke VCC dan ground, dan pin tengahnya, pin outputnya akan dihubungkan ke pin nomor 2 di Arduino guys. Oke, untuk sensor DHT11 nya selesai. Selanjutnya kita akan mewiring LCD display I2C-nya ya guys ya. Untuk itu ada 4 buah pin. Pin paling atas dan pin nomor 2 itu akan dihubungkan ke ground dan VCC, dan pin 2 paling bawahnya lagi akan dihubungkan ke pin SDA serial data dan pin SCL pada Arduino. Untuk pin SDA pada Arduino sendiri posisinya ada di nomor 2 paling ujung, dan untuk pin SCL ada di paling ujung dari digital inputnya Arduino. Oke, selesai guys untuk di wiring. Selanjutnya yang paling sulit yaitu microSD adapter guys. Kenapa paling sulit? Karena pinnya itu ada 6 ya guys ya. Untuk pin yang paling atas itu adalah pin CS. Pin CS akan dihubungkan ke pin nomor 4 pada Arduino. Kemudian ada pin SCK. Pin SCK akan dihubungkan ke pin nomor 13 pada Arduino. Selanjutnya pin MOSI. Pin MOSI itu dihubungkan ke pin nomor 11 Arduino, dan pin MOSO dihubungkan ke pin nomor 12 pada Arduino. Paling bawah ini adalah VCC dan ground, ya sudah sangat jelas akan dihubungkan ke VCC dan Arduino, VCC dan ground pada Arduino. Ya, dengan demikian wiring kita selesai guys. Kemudian jika kita coba berikan power ke Arduino kita, LCD display pun akan menyala dan menampilkan nilai suhu dan kelembapan. Sekarang guys, kita akan belajar bagaimana cara mengcoding data logger kita ya guys ya. Untuk itu di sini gue menggunakan 4 buah library. Yang pertama library DHT.h. Library DHT.h ini adalah library yang digunakan oleh sensor DHT11 kita guys. Kemudian gue menggunakan library LCD Liquid Crystal I2C.h. Ini adalah library untuk LCD display kita, dan wire.h ini biasanya di library-nya itu digunakan saat kita menggunakan komunikasi I2C. Dan yang terakhir library yang gue gunakan adalah library microSD, yaitu SD.h. Biasanya ini udah bawaan dari Arduino-nya ya guys ya, dari aplikasi Arduino IDE kita guys. Kemudian kita akan mendefinisikan pinnya, yang mana pin nomor 2 itu adalah pin DHT11 dan pin nomor 4 itu adalah pin dari data logger kita atau dari microSD kita guys. Seperti biasa kita nge-create ini juga untuk menginisialisasi dari library-nya, dan sekarang kita akan masuk ke void setup dan void loop-nya guys. Untuk itu kita mulai dari sini, dht.begin. dht.begin ini adalah command atau perintah dari library DHT11 kita untuk memulai sensor DHT11. Jadi ketika dia membaca dht.begin,
Arduino kita langsung tahu, oh oke, DHT11 ini harus start untuk membaca begitu guys. Kemudian sama seperti DHT.begin, kita juga membuat LCD.init. Kenapa nih ini init, ini yang ini begin? Karena beda library ya. Init nih, tapi ya pada dasarnya artinya sama sih. Init nih initialize. Jadi ini menggunakan library dari LCD kita. LCD backlight ini adalah untuk menyalakan backlight dari LCD display kita, atau lampu LED lah ya, supaya bisa terbaca oleh mata manusia. Sekarang kita masuk ke void loop-nya aja guys. Nah, di void loop-nya ini ada dua buah variabel yang kita bikin, yaitu variabel temperatur dan variabel humidity. Ini akan menggunakan library DHT, yaitu dengan komen atau perintah read temperatur. Jadi ketika program ini terbaca, dia akan membaca nilai temperatur dan memasukkannya ke dalam variabel temp. Dan dia juga akan membaca humidity dan memasukkannya ke dalam variabel hum gitu. Oke, itu kan baru membaca nilai value dari DHT11. Sekarang kita pingin menampilkannya ke dalam LCD display. Untuk itu di paling bawah sini ada dua buah fungsi, void tampil LCD temp dan void tampil LCD hum. Pada dasarnya ini adalah fungsi untuk menampilkan nilai temperatur dan nilai humidity. Jadi ketika fungsi ini dipanggil dan dimasukkan nilai temperatur ke sini, maka dia akan memprint nilai temperatur tersebut ke layar LCD-nya guys. Sama halnya dengan humidity. Jika humidity itu membaca nilai, maka dia akan memasukkannya ke dalam LCD display di sini guys. Kemudian kedua buah fungsi ini akan dipanggil di sini guys. Oke, jadi begitu cara membaca nilai dari temperatur dan humidity oleh sensor DHT11 dan menampilkannya di layar LCD-nya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat fungsi data logger atau fungsi untuk menyimpan data tersebut secara historical gitu. Untuk itu gue akan membuka minimize-nya ini dulu ya guys ya. Ya, sudah terbuka semua. Kita mulai dari sini dulu guys. Tadi kan kita menginisialisasi DHT dan menginisialisasi LCD. Sama seperti ini, kita juga menginisialisasi microSD. Cuman bedanya di sini tuh ada sedikit logik ya, dimana kalau misalnya microSD-nya itu tidak terbaca, dia akan menampilkan di serial monitor kita SD card failed or not present. Ini bawaan dari library ya guys ya. Jadi makanya bahasa Inggris, soalnya gue copy paste aja gitu. Nah, yang paling penting adalah di bagian sini guys. My file sd.open. sd.open ini adalah perintah dari library microSD kita untuk membuka file arduino.txt di dalam microSD kita. Nah, perintah apa yang akan kita lakukan di arduino.txt kita itu yaitu file write. Jadi kita pingin menulis nilai gitu ke dalam microSD kita di file arduino.txt. Jika my file ini terbuka, maka my file ini akan memprint myfile.println ini akan ngeprint di file yang namanya arduino.txt tadi. Yang diprint adalah data logger, humidity, dan temperatur. Dan juga dia akan memprint nilai hum dan temp. Kemudian file akan di close seperti itu guys. Jika my file ini tidak terbuka waktu SD open ini failed gitu, atau micro SD-nya mungkin lepas, cabut atau gimana gitu, dia akan ngeprint di serial monitor SD card error, tidak bisa ngebuka arduino.txt. Gitu guys untuk void setupnya. Sekarang kita masuk ke dalam void loop-nya. Nah, di void loop-nya inilah kita nantinya akan memasukkan nilai humidity dan temperatur secara historical ke dalam data logger kita guys. Untuk itu sama seperti void setup logiknya, kita pertama sekali ngebuka file arduino.txt tersebut dan kita akan melakukan proses writing file _write. Kemudian di sini jika my filenya terbuka, maka dia akan ngeprint nilai hum myfile.print hum. Humidity ini adalah variabel ini guys, variabel yang dibaca oleh DHT11 tadi, variabel humidity, dan myfile print temp. Temp ini adalah temperatur yang dibaca oleh sensor DHT11 tadi. Dan jika tidak terbaca ya, dia akan memprint di serial monitor bahwa SD card-nya itu error dan tidak bisa membuka
arduino.txt. Oke guys, ini setelah gua upload ya guys ya. Cuman di sini gua ada sedikit masalah ya guys ya. Di sini tuh kebaca suhunya itu 2 derajat sama kelembapannya itu 3%. Ini nih tadi gua sempat lepas ya kabel jumpernya. Kabel jumpernya ini lepas, kemudian gua kebalik gitu antara ground sama 5 voltnya. Sehingga ketika itu kayaknya ada komponen di dalam sini yang mungkin kebakar atau gimana, jadi bacaan suhunya itu jadi nggak akurat gini. Gue juga nggak tahu kalau ternyata sensor DHT11 ini setelah gue baca-baca di forum memang bukan sensor yang bagus lah gitu ya guys ya. Tapi untungnya fungsi data loggernya itu masih bisa terbaca dengan baik ya guys ya, meskipun suhu yang tidak dibaca tidak akurat. Di sini suhu yang kebaca 1,8 derajat Celcius ya. Gue nggak tinggal di kutub utara, gue tinggal di Bekasi gitu yang sangat panas. Ya, jadi untuk itu yang kita lihat fungsi dari data loggernya aja ya guys ya. Apakah fungsi data loggernya itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Untuk mengetahui apakah data loggernya itu bekerja dengan baik atau tidak, kita mulai dari sini dulu guys. Ini adalah isi dari micro SD kita guys. Di sini ada file yang bernama arduino.txt yang nantinya akan dibuka atau ditutup oleh data logger kita. Jadi kalau misalnya kita lihat isi dari arduino.txt kita ini masih kosong ya guys ya, masih kosong melompong. Harapannya ketika data loggernya itu gua nyalakan, nantinya isi arduino.txt ini akan terisi oleh nilai temperatur dan humidity. Sekarang gua akan menyalakan gadget dari data logger kita ini ya guys ya, dan kita akan menunggu beberapa lama sampai data logger ini bisa merekam cukup data ke dalam file microSD arduino.txt tadi. Oke, gua rasa cukup ya guys ya data yang disimpan. Selanjutnya kita akan kembali ke file arduino.txt yang ada di dalam microSD kita guys. Kita kembali lagi ke file arduino.txt yang ada di microSD-nya ya guys ya. Seharusnya di dalam file ini sudah ada data-data yang berisi humidity dan temperatur yang dibaca oleh sensor DHT11 kita guys. Inilah data-data yang kerekam oleh data logger kita yang berasal dari DHT11. Jadi meskipun sensornya itu rusak ya guys ya, tapi data loggernya itu masih berfungsi dengan baik. Di sini bisa terlihat bahwa nilai humidity di kisaran 6,6 naik turun 6,7, 6,6, 6,5, 6,2, 1 gitu. Dan temperaturnya itu pun juga naik turun ya guys ya, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Nantinya data-data inilah yang bisa kita gunakan untuk menciptakan trend line yang mungkin fungsinya lebih ke penelitian-penelitian gitu ya guys ya. Misalnya kita pingin tahu naik turunnya suhu di suatu area gitu, kita mau bikin weather station, atau kita pingin tahu intensitas cahaya matahari dari kurun waktu tertentu. Nah, data logger ini adalah proyek yang bagus untuk merekam data. Ya, jadi begitulah cara membuat data logger kita ya guys ya, dengan menggunakan sensor DHT11. Meskipun sensor ini sempat fail ya guys ya, karena sensor ini rusak ya, tapi gua rasa fungsi dari data loggernya sendiri, fungsi dari untuk merekam datanya itu bisa berjalan dengan baik ya guys ya. Oke, gua rasa video gua sampai sini dulu. Semoga infonya bermanfaat. Dan jika kalian merasa terbantu dengan video ini, minta tolong like dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih.